Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang saya banggakan. Baik, berjumpa dengan saya Nugroho Agung Cahyono, pengampu mata kuliah Praktikum Perpajakan. Pada sesi ini kita akan masih membahas terkait diskusi studi kasus pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Dan di sesi ini kita akan melanjutkan ke studi kasus pajak penghasilan pasal 22. Nah, di screen rekan-rekan dapat melihat di sini ada contoh studi kasus terkait dengan PPh pasal 22 yang mana di sini diketahui identitasnya adalah perusahaan PT Sumber Ake dengan NPWP tertera dan bergerak di bidang industri semen yang beralamat di Jalan Raja Wali nomor 12 Kota Ternate. Dan di sini di bulan Agustus 2013 terdapat beberapa transaksi terkait dengan penjualan hasil produksi. Jadi yang diketahui di sini jenis usahanya adalah industri semen dan nama pimpinan adalah Aksan Mardana. Dan pada kolom kedua beberapa transaksi penjualan di bulan Agustus 2013 ada 4 macam dan sesuai dengan jenis transaksinya masing-masing. Dan diminta di sini adalah hitung besarnya PPh pasal 22 yang dipungut, buat bukti pemungutan PPh pasal 22, buat surat setoran pajak untuk setoran hasil pemungutan PPh pasal 22 dan buat SPT masa pajak penghasilan pasal 22. Baik, dari soal berikut ini kita coba identifikasi ya. Jadi rekan-rekan untuk setiap transaksional yang ada, kita coba identifikasi satu persatu transaksinya. Sehingga kita akan mengetahui nanti apakah transaksi ini terutang atau tidak untuk dipungut PPh pasal 22 dan berapakah tarif yang dikenakan untuk pemungutan PPh pasal 22 dalam transaksi ini. Baik, di sini sudah saya coba buatkan untuk kertas kerja perhitungan PPh pasal 22 dan di sini ada 4. Jadi kita menyesuaikan dengan permintaan yang ada di kasus. Jadi yang pertama pada tanggal 7 Agustus perusahaan menjual hasil industri PT Perdana senilai 110 juta termasuk PPN 10%. PT Perdana beralamat di Jalan Revolusi nomor 11 Kota Ternate dan ber-NPWP. Kemudian yang kedua di tanggal 16 Agustus, perusahaan menjual hasil produksi kepada PT Wahana senilai 300 juta rupiah, tidak termasuk PPN 10%. PT Wahana beralamat di Jalan Terusan nomor 15 Kota Ternate dan ber-NPWP. Yang ketiga di tanggal 21 Agustus, perusahaan menjual hasil industri kepada PT Makmur Raya sebesar 385 juta rupiah termasuk PPN 10%. Makmur Raya beralamat di Jalan Cendrawasih nomor 22 Kota Ternate. Dan sampai saat ini Makmur Raya belum memiliki NPWP. Dan yang terakhir pada tanggal 24 Agustus, perusahaan menjual hasil industri kepada Beton Jaya sebesar 500 juta rupiah tidak termasuk PPN 10%. Beton Raya beralamat di Jalan Dahlia nomor 7 Kota Ternate dan ber-NPWP. Baik, berdasarkan hasil transaksi tersebut kita coba identifikasi dan kita kerjakan di kertas kerja perhitungan dan sebagaimana tertera di sini transaksi pertama pada tanggal 7 Agustus 2013 nama pembeli adalah PT Perdana, kemudian dasar pengenaan pajak atau DPP-nya adalah karena tadi dia termasuk PPN ya 10%, maka kita harus keluarkan dulu unsur PPN-nya. Jadi perhitungannya adalah 100 per 110 dikali 110 juta. Jadi ketemu nilainya 100 juta rupiah. Kemudian PPh pasal 22 yang dipungut. Nah, perlu diketahui oleh rekan-rekan sekalian bahwa pemungut untuk PPh pasal 22 ada berbagai macam ya. Dan di antara salah satu adalah
industri pada semen. Jadi industri semen ini juga salah satu ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22. Dan tentunya tarif yang dipungut oleh industri semen atas hasil penjualan kepada konsumen itu nilainya adalah 0,25% dikali DPP atau dasar pengenaan pajak. Jadi PPh pasal 22 yang dipungut di sini di transaksi pertama kepada PT Perdana adalah 0,25% dikali 100 juta rupiah dan hasilnya adalah 250.000 rupiah. Untuk transaksi kedua tanggal 16 Agustus tahun 2013 dengan nama pembeli PT Wahana. Nah, PT Wahana ini diketahui nilai transaksinya sebesar 300 juta rupiah. Dan untuk PPh pasal 22 yang dipungut di sini adalah senilai 0,25% dikali 300 juta rupiah sehingga ketemu angka 750.000 rupiah. Transaksi ketiga pada tanggal 21 Agustus tahun 2013 dengan nama pembeli adalah Makmur Raya. Diketahui untuk transaksi senilai dengan 385 juta rupiah termasuk PPN. Sehingga di sini kita harus mengeluarkan dulu unsur PPN-nya 10% sehingga 100 per 110 dikali 385 juta rupiah sehingga ketemu angka 350 juta rupiah sebagai DPP. Kemudian untuk PPh pasal 22 yang dipungut senilai berhubung PT Makmur Raya belum ber-NPWP sehingga konsekuensinya adalah pengenaan PPh pasal 22 yang dipungut adalah 100% lebih tinggi dari yang ber-NPWP. Jadi berapa di sini adalah 2 kali lipatnya. Berarti persamaannya di sini adalah 200% dikali 0,25% dikali DPP-nya senilai 350 juta rupiah. Sehingga ketemu angka 1.750.000 rupiah. Dan transaksi terakhir di tanggal 24 Agustus tahun 2013 kepada pembeli Beton Jaya dengan dasar pengenaan pajaknya adalah transaksi senilai 500 juta rupiah. Kemudian PPh pasal 22 yang dipungut adalah senilai 0,25% kali 500 juta rupiah. Ketemu angka 1.250.000 rupiah. Sehingga total untuk PPh pasal 22 yang dipungut dari PT Sumber Ake di sini adalah senilai 4 juta rupiah. Jadi sudah diketahui untuk PPh pasal 22 yang terutang senilai 4 juta rupiah. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita menuliskan angka 4 juta rupiah pada surat setoran pajak. Ya, surat setoran pajak yang akan nantinya dibayarkan kepada Bank Persepsi dari angka 4 juta rupiah ini. Kita coba masuk ke form SSP atau surat setoran pajak. Di sini sudah saya coba buatkan untuk SSP-nya. Nah, di sini tertera NPWP dari PT Sumber Ake sesuai dengan data di soal 01234 222 8 942 000 dan terdaftar di KPP Ternate. Dengan nama wajib pajak di sini adalah PT Sumber Ake, alamat wajib pajak di Jalan Rajawali nomor 12 Ternate. Kemudian di kode akun pajak di sini karena ini jenisnya adalah PPh pasal 22, maka kode akun pajaknya adalah 411122 dengan kode jenis setoran adalah 900. Untuk uraian pembayarannya adalah pembayaran PPh pasal 22 masa pajak Agustus 2013. Kemudian di kolom masa pajak kita cross di bagian Agustus sesuai dengan transaksi terjadi.
di Agustus tahun pajak 2013. Dengan jumlah pembayaran sesuai dengan yang telah kita hitung tadi di kertas kerja total senilai 4 juta rupiah. Jadi itu adalah angka setoran atau pembayaran untuk PPh pasal 22 dengan pemungut PT Sumber Ake kepada transaksi kepada pembelinya di masa Agustus 2013. Dan di sini perlu diketahui juga untuk pembayaran itu paling lambat adalah tanggal 10 masa pajak berikutnya. Jadi nanti disetorkan di tanggal 10 maksimal 10 September tahun 2013. Begitu untuk form SSP-nya. Kemudian langkah kita berikutnya adalah pembuatan bukti potong. Nah, di sini berhubung ada 4 transaksi yang terjadi kepada lawan atau pembelinya, maka PT Sumber Ake sebagai pemungutnya wajib membuatkan bukti pemungutan PPh pasal 22 kepada pembelinya di sini ya. Jadi nanti ketika transaksi terjadi dan telah terjadi pembayaran, maka setelah dipungut pajaknya oleh PT Sumber Ake, maka PT Sumber Ake juga wajib membuatkan bukti pemungutan kepada lawan transaksinya. Kenapa? Karena nanti bukti pungut ini akan digunakan lawan transaksinya sebagai kredit pajak atau pengurang pajak tahunan dari lawan transaksinya. Seperti itu. Jadi yang pertama di sini nomor 1 ada nomornya sesuai urut. Di sini nomor 1 ada PT Perdana. Ya, di sini PT Perdana diketahui ber-NPWP. Kemudian alamatnya juga diketahui sesuai data di soal. Kemudian di sini harganya diketahui tadi 100 juta rupiah dengan tarifnya 0,25% dan diketahui pajak yang dipungut senilai 250.000 rupiah. Dan di sini ditandatangani juga oleh pimpinan. Ya, di sini diketahui pimpinannya bernama Aksan Mardana. Kemudian untuk yang kedua dan berikutnya juga sama untuk model pembuatan bukti potong pemungutnya. Jadi berdasarkan data yang ada transaksi di kertas kerja tadi. Jadi yang kedua adalah PT Wahana dengan nilai transaksinya senilai 300 juta rupiah. Tarifnya sama 0,25% dan pajak yang dipungut senilai 750.000 rupiah. Kemudian pemungutnya oleh PT Sumber Ake dan tanda tangan oleh pimpinan dari PT Sumber Ake yaitu Aksan Mardana. Transaksi ketiga atau bukti pungut yang ketiga kepada Makmuraya. Di sini NPWP dikosongi. Kenapa? Karena Makmuraya diketahui tidak ber-NPWP. Dan untuk pengisian di angka kolom penjualan bruto senilai DPP-nya. Jadi 350 juta rupiah. Tarifnya 0,25% dan pajak yang dipungut senilai 1.750.000 rupiah. Dan masih sama dengan tanda tangan dan nama cap oleh pimpinan perusahaan Aksan Mardana. Dan transaksi terakhir yaitu kepada Beton Jaya, diketahui data ber-NPWP dan alamatnya. Harga untuk penjualan bruto senilai 500 juta rupiah, tarifnya 0,25% dan pajak yang dipungut senilai 1.250.000 rupiah. Dan pemungut pajak ditandatangani oleh Aksan Mardana. Setelah pembuatan bukti potong, kita akan beralih pada pembuatan SPT massa. Nah, pada pembuatan SPT massa yang akan dilaporkan oleh PT Sumber Ake, di sini kita mengisinya dari lampiran terlebih dahulu, yaitu daftar bukti pemungutan. Nah, daftar bukti pemungutan di sini merupakan rekapitulasi dari bukti-bukti pungut yang telah dibuat oleh PT Sumber Ake kepada lawan transaksinya, mulai dari PT Perdana, Wahana, Makmuraya, Beton Jaya. Kemudian bukti pemungutan terdiri dari nomor bukti pungutnya, tanggal pembuatannya, kemudian nilai objek pajak, dan PPh yang dipungut. Nah, kemudian juga ditandatangani oleh pimpinannya atau pemungutnya, Aksan Wardana.
Kemudian yang terakhir, langkah terakhir itu membuat SPT-nya di bagian induk ya. Setelah dari lampiran, kita beralih ke bagian induk SPT masa PPh pasal 22. Nah, di sini kita cross di bagian SPT normal, lalu masa pajak kita isi bulan Agustus yaitu 08 tahun 2013. Dengan NPWP yang sudah diketahui, nama PT Sumber Ake dan alamatnya di Jalan Raja Wali nomor 12 Ternate. Dengan nilai objek pajak adalah itu berupa gabungan keseluruhan dari 4 transaksi tadi ya, 1.250.000 rupiah dengan PPh yang dipungut senilai 4 juta rupiah. Dan di sini jumlahnya disamakan. Lalu bagian C atau lampiran sesuai dengan berkas kelengkapan, yang mana SPSP untuk di-store pemungut sebanyak 1 lembar, kemudian daftar bukti pungut atau rekapitulasi tadi, dan bukti pemungutan atau yang diberikan kepada masing-masing lawan transaksi. Kemudian diketahui oleh pemungut pajak atau pimpinan dari PT Sumber Ake, nama Aksan Wardana, dan ditandatangani serta cap dari perusahaan. Dan di tanggalnya adalah tanggal 20 di bulan September ya, ini September tahun 2013. Jadi disampaikan paling lambat adalah tanggal 20 masa pajak berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait pembahasan studi kasus PPh pasal 22 pada sesi ini. Dan berharap rekan-rekan dapat mempelajarinya dan digunakan nanti untuk bahan diskusi kita berikutnya. Demikian dari saya, semoga dapat bermanfaat dan tetap semangat kepada rekan-rekan dalam mengerjakan ataupun belajar di masa pembelajaran daring ini. Jaga kesehatan dan tetap lakukan hal-hal yang positif selama pembelajaran daring. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.